Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Ibu harapkan kalian semuanya dalam keadaan baik. Baik, untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai larutan asam dan basa dengan tujuan pembelajaran, yaitu setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk bisa menjelaskan teori asam basa menurut Arrhenius. Jadi untuk pertemuan kali ini yang kita ambil adalah tujuan pembelajaran yang pertama dulu. Nah, sebelumnya apa itu asam? Tentunya kalian sudah banyak mengetahui apa itu asam. Ya, karena dalam keseharian kita sering mendengar atau merasakan untuk istilah asam. Nah, apa itu asam? Oh, sebelum kita membahas mengenai apa itu asam, tentunya kita atau kalian mengetahui bagaimana ciri-ciri asam dalam kehidupan sehari-hari. Untuk ciri asam, tentunya yang pertama adalah rasanya masam, yang sering kita rasakan. Kemudian yang kedua, ciri asam yang kedua, yaitu korosif terhadap logam. Jadi kita harus berhati-hati apabila kita menyimpan barang yang logam, kemudian di sekitarnya terdapat zat yang berupa asam. Nah, itu adalah dua ciri yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian untuk basa. Nah, mungkin untuk istilah basa ini adalah hal yang tidak sering kita dengar. Nah, apa itu basa? Sebenarnya basa itu adalah lawan dari asam. Kalau asam dalam keseharian itu rasanya asam, maka basa adalah rasanya pahit. Nah, contoh dari basa, kalau contoh dari asam tentunya kalian sudah tahu yang semuanya rasanya masam. Misalkan vitamin C, kemudian jeruk, itu adalah materi atau benda-benda di alam yang mengandung asam. Kemudian apa? Basa itu adalah rasanya pahit. Kemudian selain yang rasanya pahit, itu selain rasa pahit dalam basa juga terdapat sifat yaitu licin. Jadi sifat basa itu selain pahit adalah dia juga licin. Nah, namun yang menjadi kendala adalah bahwa tidak semua asam dan tidak semua basa itu boleh dicicipi. Nah, sehingga untuk mengetahui apa itu asam dan basa lebih lanjut, maka kita akan mempelajari asam dan basa seperti yang dikemukakan oleh para ahli kimia terdahulu. Nah, konsep asam basa yang akan kita pelajari atau yang sudah ada, itu adalah yang pertama konsep asam basanya Arrhenius, konsep asam basanya Bronsted-Lowry, dan konsep asam basanya Lewis. Nah, untuk kali ini, tujuan pembelajaran kita hanya model asam basanya Arrhenius, maka yang akan kita bahas adalah model asam basanya Arrhenius. Nah, apa itu asam? Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Jadi, meskipun senyawa tersebut mengandung H, tapi tidak bisa menghasilkan ion H+ dalam air, maka dia tidak akan bisa disebut sebagai asam. Contohnya adalah gula atau glukosa C6H12O6. Kan dia mengandung H, tetapi dia tidak bisa disebut sebagai asam. Ya, bukan hanya karena rasanya manis, tetapi juga karena dia dalam air tidak bisa menghasilkan ion H+. Jadi intinya untuk asam basanya Arrhenius adalah dia harus menghasilkan ion H+. Kemudian apa itu basa? Basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Sama juga dengan asam. Ketika dia, meskipun dia
meskipun zat tersebut mengandung OH, tetapi dalam air tidak menghasilkan ion OH- atau tidak terionisasi membentuk OH-, maka dia tidak bisa disebut sebagai basa. Nah, jadi syarat yang pertama yang harus ada dalam konsep asam basanya Arrhenius adalah dia harus dilarutkan dalam air. Nah, bagaimana kalau dia tidak dilarutkan dalam air? Menurut Arrhenius, ketika dia tidak dilarutkan dalam air, meskipun dia memenuhi syarat yang lain, maka dia tidak akan bisa disebut sebagai asam dan basanya Arrhenius. Nah, kemudian bagaimana dengan asam basanya? Kemudian bagaimana dengan basanya Arrhenius? Nah, basanya Arrhenius sama. Basa Arrhenius sama juga dengan asamnya. Kalau misalkan dia tidak menghasilkan suatu ion OH plus dan OH- dalam air, maka dia tidak akan bisa disebut sebagai asam.